Menyebut kuliner Manado tentu ada satu ciri khas yang tak bisa dipisahkan darinya. Ya, tak lain dan tak bukan adalah rasa pedas yang cukup menggigit lidah penikmatnya. Bahkan sajian manis seperti pisang goreng harus disajikan berbarengan dengan sambal roa yang melegenda. Konon pedas bagi masyarakat Minahasa tak hanya sekedar penambah selera makan. Lebih jauh dari itu, rasa pedas mengajarkan ketangguhan kepada masyarakat Manado untuk menghadapi sesuatu yang menyakitkan sekalipun. Selain sambal roa, sajian yang satu ini juga tak jauh dari sensasi pedas yang dominan. Adalah ikan bumbu woku. Sajian berkuah khas Minahasa ini punya ciri berupa kuah warna kekuningan, cita rasa rempah yang kuat, dan yang pasti rasa pedas yang menggigit. Melihatnya saja tentu sudah membuat siapapun tak tahan untuk segera menyantapnya. Tetapi uniknya, woku sendiri ternyata bukanlah nama jenis makanan. Yang aku tahu itu makanan khas Manado ya Kak. Terus aku tahunya itu dibungkus pakai daun woka, jadi namanya wok-woku. Kalau woku-woku itu dia dibungkus dengan daun woka. Tapi uniknya lagi daun woka itu selain buat bungkus makanan, tapi ternyata juga buat bungkus jenazah. Ya, meski kita mengenal sajian ayam ataupun daging woku, sejatinya woku sendiri adalah nama sebuah daun yang disebut woka oleh masyarakat Manado. Selain dijadikan bumbu masakan, suku Minahasa memakai daun woka sebagai pembungkus ikan, bahkan juga nasi. Pada dasarnya daun woka itu bisa digunakan untuk membungkus nasi. Nah, fungsinya agar membuat nasi tetap lembab. Biasanya kalau nasi disimpan di kotak, itu akan kering. Nah, kalau di daun woka, itu akan tetap lembab dan akan tahan lama, serta wangi. Kurang lebih seperti kita membungkus menggunakan daun pisang. Daya tahannya lebih lama dan aromanya pasti lebih wangi. Tersebar nyaris di seluruh hutan Sulawesi Utara, kehidupan masyarakat Minahasa tidak bisa lepas dari daun woka ini. Memiliki nama latin Livistona, daun yang masih satu famili dengan daun palem ini berfungsi sebagai pelengkap ritual dari upacara adat masyarakat Manado dan sekitarnya. Jauh sebelum abad ke-9, masyarakat Minahasa sudah mengenal tradisi pemakaman dengan menggunakan daun woka. Baru setelah wabah kolera muncul di tahun 1800-an, Belanda melarang penguburan mayat secara terbuka pada waruga atau sarkofagus ala Minahasa. Pada dasarnya daun woka itu digunakan oleh orang-orang Minahasa pada zaman dulu untuk membungkus mayat sebelum dimakamkan. Jadi mayatnya itu dibungkus dengan daun woka, sudah dibungkus, kemudian baru dimakamkan. Daun woka juga bisa digunakan untuk membungkus dodol khas Gorontalo menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karakteristik daun woka yang tidak membuat dodol ataupun gula menempel membuat daun ini menjadi pilihan terbaik dibandingkan bahan lain seperti plastik. Lantas, dari mana nama woku muncul? Pada awalnya penyebutan woku merujuk pada semua sajian yang dibungkus dengan daun woka, baik itu ayam sampai ikan. Biasanya semua memiliki ciri khas yang sama, memiliki rempah kuat, serta campuran daun jeruk, daun kunyit, sedikit daun pandan, dan juga kemangi. Selain itu, woku daun juga membutuhkan masakan untuk dibakar dan menciptakan sensasi smoky pada sajian utamanya. Seiring perkembangan zaman, woku bertransformasi menjadi sebuah bumbu yang berisi semua elemen rempah utama tersebut. Salah satunya adalah yang disebut dengan woku belanga. Teknik ini tak memakai daun woka sama sekali. Semua bahan dicampur jadi satu dan biasanya ditambah santan agar teksturnya tidak terlalu kering. Dari rasa tidak ada perubahan, tetapi ketika kita memasak menggunakan daun woka, aromanya akan lebih bertambah dan pasti akan lebih tahan lama.
Meskipun telah bergeser makna, kehadiran woku masih tetap dinantikan dalam acara besar warga Manado. Dari acara pernikahan, keagamaan, sampai hadir di ritual berkabung. Woku dinilai mempunyai rasa yang kaya karena menggunakan banyak rempah-rempah. Rasa gurih, pedas, dan aroma wangi sangat menggugah selera. Untuk bumbu woku sendiri banyak ditemukan di rumah-rumah. Dan pada dasarnya bumbu woku adalah perpaduan dari daun jeruk, daun pandan, jahe, dan kemangi. Nah, untuk rasa pedas dan segarnya itu menggunakan cabai dan tomat. Untuk daun kemangi itu dicampurkan pada saat terakhir untuk menambahkan aroma. Meski terlihat mudah untuk dibuat, ada yang perlu diperhatikan saat menumis bumbu woku. Kematangannya harus pas yang ditandai dengan aroma harum bawang putih. Jika tidak, maka nanti masakan woku akan terasa langu atau memiliki aroma yang tidak sedap. Kalau misalnya bumbunya itu nggak mateng, akan aromanya beda lah dengan bumbu yang nggak terlalu mateng gitu. Makanya mungkin agak tricky partnya dari situ. Dan itu mungkin kebanyakan yang kita selalu training lagi dan lagi ke koki-kokinya adalah soal itu. Jadi kalau bumbunya agak nggak mateng aja dikit, itu udah merubah rasa keseluruhan. Selain protein ayam, woku juga bisa dimasak dengan bahan lain seperti ikan laut sampai cumi-cumi. Untuk jenis ikannya pun bermacam-macam, tetapi yang paling cocok tentu ikan kerapu. Ikan yang rata-rata memiliki ukuran 20 hingga 100 cm ini memiliki tekstur daging yang pas jika dimasak dengan teknik slow cooking ala woku. Kita punya bestseller tuh ikan goropa woku. Karena memang dagingnya tuh super lembut kan, jadi memang cocok untuk dimakan beserta dengan kuah woku.